Abad ke-15, dunia menahan napas di hadapan kota yang dianggap tak tertaklukkan, Konstantinopel. Kota itu berdiri di antara dua benua, penghubung antara timur dan barat, antara iman dan ambisi manusia. Selama 1000 tahun, temboknya menolak setiap penyerbu yang datang. Namun dari arah timur, muncul seorang pemuda berusia 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad. Ia bukan sekadar raja, melainkan pewaris sabda Nabi yang berkata, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sejak kecil, ia belajar ilmu perang, filsafat, dan agama dengan semangat yang tak pernah padam. Bagi dunia, ini hanyalah perang. Namun bagi Al-Fatih, ini adalah janji yang harus ditepati. Inilah kisah tentang iman, strategi, dan keajaiban. Sebuah pertempuran yang mengubah wajah dunia selamanya. Selamat datang di kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke perjalanan sang penakluk muda, nyalakan lentera dunia dan biarkan cahaya sejarah membawamu ke masa ketika iman menggerakkan dunia. Di kota Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmani kala itu, tahun 1432 menjadi awal kisah yang kelak mengguncang dunia. Seorang bayi laki-laki lahir dari rahim permaisuri Huma Hatun, istri Sultan Murad II. Sang bayi diberi nama Muhammad Al-Fatih, sebuah nama yang kelak akan disandingkan dengan gelar agung Al-Fatih Sang Penakluk. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan istana yang penuh disiplin dan ilmu pengetahuan. Ayahnya, Sultan Murad II, mendidiknya dengan keras dan penuh kasih, menanamkan kebijaksanaan seorang raja sekaligus keberanian seorang prajurit. Muhammad Al-Fatih kecil mempelajari Al-Quran, hadis, strategi perang, matematika, dan bahasa Latin. Ia memiliki kecerdasan luar biasa, mampu menghafal seluruh Al-Quran di usia remaja, dan memahami ilmu geometri serta astronomi dengan mendalam. Namun bukan hanya ilmu yang membentuknya, melainkan doa ibunya setiap malam. Ya Allah, jadikan anakku pemimpin yang Engkau janjikan. Ketika remaja, Muhammad Al-Fatih dikirim ke Amasya dan Manisa, tempat para pangeran Utsmani belajar memimpin rakyat secara langsung. Di sana, ia mempelajari seni memerintah, strategi diplomasi, dan memahami jiwa rakyat kecil. Dalam diam, ia tumbuh menjadi pemuda yang bukan hanya haus akan kemenangan, tetapi juga haus akan ilmu dan kebenaran. Dan di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan tekad baja, menaklukkan Konstantinopel demi menepati janji Rasulullah. Saat usianya baru menginjak 12 tahun, Muhammad Al-Fatih menerima kabar mengejutkan. Ayahandanya, Sultan Murad II, memutuskan turun tahta. Tangannya yang masih kecil harus menggenggam beban besar, memimpin sebuah imperium. Para penasehat istana saling berbisik, meragukan kemampuan bocah yang belum genap remaja itu. Namun Sultan Murad berkata dengan suara tenang, jika anakku tidak mampu memimpin di usia muda, maka bagaimana ia akan memimpin dunia? Maka Muhammad Al-Fatih pun naik tahta sebagai Sultan Utsmani termuda dalam sejarah. Namun masa pemerintahannya segera diuji. Bizantium dan sekutunya melihat kelemahan itu sebagai kesempatan. Pasukan Eropa mulai menggerakkan tentaranya menuju perbatasan Utsmani. Ketegangan meningkat dan surat peringatan dikirim ke istana. Para penasihat mendesak agar ayahnya kembali memimpin. Muhammad Al-Fatih menolak dengan tegas. Jika musuh datang, maka aku akan melawannya sebagai seorang sultan. Namun, tekanan dari luar begitu besar,
dan akhirnya Sultan Murad II kembali turun ke medan perang untuk melindungi putranya. Meski begitu, pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi Muhammad Al-Fatih muda bahwa takhta bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga kesiapan jiwa. Dalam kesunyian malam, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menjadi pemimpin sejati yang pantas membawa panji Islam ke puncak dunia." Tahun-tahun berlalu, dan Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berwibawa, serta haus ilmu. Ia mempelajari strategi perang, filsafat, matematika, bahkan seni arsitektur dari para guru terbaik di dunia Islam. Namun di balik ketekunannya, tersimpan luka. Bayangan kegagalannya dulu masih menghantui. Saat Sultan Murad wafat, dunia berbalik. Muhammad Al-Fatih kembali dipanggil untuk memimpin. Namun kali ini berbeda. Ia bukan lagi bocah yang ragu, melainkan pria dengan tekad baja. Ia segera memperkuat tentara, memperbarui strategi, dan menata kembali pemerintahan dengan disiplin tinggi. Para penulis Eropa menyebutnya The Second Alexander, sosok muda dengan kecerdasan yang menakutkan. Di dalam istana, para penasihatnya menyadari perubahan besar dalam diri sang sultan. Ia berbicara dengan keyakinan, tak ada tembok yang bisa menahan kehendak Allah. Dalam diam, ia menatap ke arah barat, ke kota yang selama berabad-abad tak tersentuh, Konstantinopel. Sejak malam itu, seluruh pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menaklukkan kota yang dijanjikan Rasulullah. Dalam hatinya, sebuah api mulai menyala, api yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Sejak kembali ke takhta, Sultan Muhammad Al-Fatih tahu menaklukkan Konstantinopel bukan hanya perang fisik, tapi perang kecerdasan dan iman. Ia menghabiskan malam-malamnya merancang siasat, membaca kitab perang dari Romawi hingga Persia. Ia tahu tembok Konstantinopel bukan tembok biasa, 3 lapis benteng batu yang menjulang ratusan kaki. Namun di balik ketebalan batu itu, Al-Fatih melihat satu kelemahan, rasa sombong musuhnya. Ia memerintahkan pembangunan meriam raksasa yang belum pernah dibuat manusia sebelumnya. Meriam itu begitu besar hingga butuh 60 lembu untuk menariknya. Dan satu tembakan bisa menghancurkan dinding purba. Al-Fatih juga memerintahkan pembangunan benteng Rumeli Hisari di sisi barat Bosforus untuk memutus jalur bantuan Bizantium. Penduduk Konstantinopel mulai ketakutan. Mereka melihat benteng baru itu berdiri seperti singa yang mengintai mangsanya. Namun bagi Al-Fatih, ini baru permulaan dari mimpi besar yang sedang dijahit oleh takdir. Setiap batu, setiap logam, dan setiap doa dari pasukannya adalah bagian dari janji Rasulullah yang sedang mendekat. Ia tahu waktu itu akan tiba, dan ketika semua siap, dunia akan menyaksikan bagaimana mimpi seorang pemuda menggetarkan 2 benua. Fajar 6 April 1453 menyingsing dengan sunyi yang menegangkan. Di depan mereka, kota Konstantinopel berdiri megah. Tembok tebalnya bagai tembok raksasa yang menantang langit. Pasukan Utsmani berbaris dalam hening, menunggu perintah dari sang sultan muda. Al-Fatih berdiri di atas kudanya, memandangi kota itu dengan tatapan mantap. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada penjaga meriam besar yang siap menembak. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya bergema di antara pasukan.
Detik berikutnya, bumi bergetar, meriam raksasa menyalak, menggetarkan udara dan hati setiap orang. Suara dentuman itu menandai awal dari pengepungan paling legendaris dalam sejarah. Tembok kota mulai retak, namun Bizantium tak tinggal diam. Panah dan batu besar berterbangan membalas serangan. Pertempuran berlangsung siang dan malam tanpa henti. Suara meriam menjadi nyanyian baru dunia. Namun, setiap dentuman bukan sekadar perang. Itu adalah doa yang dipahatkan ke dalam sejarah. Dan di tengah gemuruh, Al-Fatih berbisik pelan, "Ya Allah, bimbing kami menegakkan kebenaran-Mu." Hari demi hari berlalu, dan tembok Konstantinopel masih berdiri kokoh, meski penuh luka oleh hantaman meriam. Pasukan mulai letih, kuda banyak yang tumbang, dan persediaan makanan mulai menipis. Namun Al-Fatih tidak gentar. Ia tahu kemenangan besar selalu menuntut kesabaran besar. Malam itu, ia memanggil seluruh ulama dan pasukannya untuk berdoa bersama di bawah langit gelap Edirne. Suara takbir menggema pelan, menembus kabut dan malam yang dingin. Al-Fatih sendiri berdiri lama dalam sujud, air matanya jatuh di tanah tempat ia memohon pertolongan Allah. Ia berdoa agar umat Islam diberi kemenangan yang penuh kemuliaan, bukan sekadar kekuasaan. Setelah doa panjang itu, suasana berubah. Pasukan merasakan semangat baru, seolah langit menjawab permohonan mereka. Al-Fatih lalu memerintahkan strategi baru, menyeret kapal-kapalnya melalui daratan menuju Tanduk Emas. Bizantium terkejut melihat kapal-kapal Islam muncul dari arah yang tak pernah mereka bayangkan. Kini, tembok besar itu mulai kehilangan makna, karena tekad manusia yang tak mengenal kata menyerah. Di tengah keajaiban itu, Al-Fatih tersenyum tipis, karena ia tahu doa malam itu sedang dikabulkan. Pagi itu, langit berwarna merah darah. Tanda pertempuran besar akan segera dimulai. Pasukan Utsmani bersiap di garis depan. Barisan pemanah, kavaleri, dan prajurit elit Janisari berdiri dengan formasi sempurna. Di tengah barisan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih menunggang kuda putih, wajahnya tegas, dan matanya berkilat penuh keyakinan. Ia mengangkat pedangnya tinggi dan berseru, "Bismillahirrahmanirrahim. Majulah, wahai tentara Allah." Teriakan takbir bergema menggetarkan bumi, seolah gunung pun ikut menjawab. Meriam raksasa kembali menyalak. Batu-batu besar menghantam tembok benteng dan membuatnya bergetar hebat. Tentara Bizantium berusaha bertahan, menyalakan api, dan melemparkan panah berujung api ke arah musuh. Namun semangat pasukan Islam tidak padam. Setiap langkah mereka diiringi gema doa dan keyakinan. Saat bagian tembok utama mulai retak, Al-Fatih memerintahkan serangan terakhir. Hari ini kita raih janji Rasulullah. Ledakan besar terjadi, sebagian tembok roboh, dan membuka jalan menuju jantung Konstantinopel. Sorak kemenangan terdengar, tapi Al-Fatih tetap diam, hanya menunduk dan berbisik, "Segala puji bagi Allah yang menepati janjinya." Hari itu, dunia menyaksikan bahwa kekuatan terbesar bukan pada meriam atau pedang, tapi pada iman yang tak tergoyahkan. Fajar menyingsing di atas reruntuhan tembok Konstantinopel, sementara kabut pagi menutupi sisa-sisa pertempuran semalam. Pasukan Utsmani memasuki celah besar di tembok. Langkah mereka berat tapi penuh keyakinan.
Di atas kuda putihnya, Sultan Muhammad Al-Fatih menatap ke arah Hagia Sophia, simbol kekuasaan yang selama berabad-abad tak tersentuh. Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mengucap syukur dalam suaranya yang tenang, "Allahu Akbar, janji Rasulullah kini nyata." Teriakan takbir menggema dari ribuan prajurit, menyatu dengan kicau burung pagi, seolah langit pun turut bersujud. Penduduk kota keluar perlahan dari rumah mereka, menyaksikan pasukan muda yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi menegakkan keadilan. Al-Fatih turun dari kudanya, berjalan kaki menuju Hagia Sophia sebagai tanda kerendahan hatinya. Sesampainya di depan gerbang megah itu, ia mengambil segenggam tanah, lalu menaburkannya di kepala sambil berbisik, "Aku hanyalah hamba Allah." Ia memerintahkan agar tidak ada pembunuhan atau penjarahan. Semua warga dilindungi di bawah panji Islam. Adzan pertama pun berkumandang dari menara Hagia Sophia, yang kini menjadi masjid, menggema lembut di antara dinding batu tua. Tangis haru bercampur takbir mengisi udara. Dan pada hari itu, Konstantinopel resmi menjadi Istanbul, kota cahaya peradaban baru. Dunia berubah selamanya, bukan hanya karena pedang, tapi karena kebijaksanaan dan keimanan seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih. Setelah debu pertempuran mereda, Sultan Muhammad Al-Fatih memandang kota yang kini menjadi miliknya dengan penuh haru. Ia tahu penaklukan hanyalah permulaan. Tugas sejatinya adalah membangun peradaban. Perintah pertamanya, membersihkan reruntuhan dan menata kembali jalan-jalan utama. Ia mengganti nama kota itu menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam, dan menjadikannya ibu kota kekaisaran baru. Hagia Sophia diubah menjadi masjid utama, tempat ilmu dan ibadah bersatu dalam harmoni. Al-Fatih memerintahkan pembangunan madrasah, rumah sakit dan pasar, agar kota menjadi pusat kehidupan yang makmur. Para ilmuwan, arsitek, dan seniman datang dari seluruh dunia Islam, membawa pengetahuan dan keindahan ke jantung Istanbul. Sultan muda itu tak hanya membangun tembok, tapi juga membangun hati rakyatnya dengan keadilan dan kasih. Dalam waktu singkat, Istanbul menjadi mercusuar baru Islam, tempat di mana ilmu, seni, dan iman berpadu. Para utusan dari timur dan barat berdatangan mengakui kebesaran peradaban baru ini. Dari reruntuhan Bizantium, lahirlah permata dunia, Istanbul, pusat dunia Islam dan simbol kebangkitan umat. Tahun-tahun berlalu, dan Istanbul semakin bersinar sebagai jantung dunia Islam yang baru. Sultan Muhammad Al-Fatih kini dikenal di seluruh dunia bukan hanya sebagai penakluk, tapi sebagai pembangun peradaban. Ia memerintah dengan keadilan, menjadikan Islam bukan simbol kekuasaan, melainkan cahaya ilmu dan kemanusiaan. Madrasah-madrasah tumbuh, perpustakaan berdiri megah, dan ilmu pengetahuan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Para ulama dari Persia, Andalusia, dan Mesir datang membawa hikmah yang memperkaya dunia Islam. Namun di balik kejayaan itu, Al-Fatih tetap rendah hati. Setiap kemenangan ia sandarkan kepada Allah. Ia wafat di usia muda, tapi jejaknya terpatri abadi di hati umat Islam. Di atas batu nisannya tertulis, "Penakluk Konstantinopel, pelindung ilmu dan hamba Allah yang setia." Berabad-abad kemudian, namanya tetap disebut dengan hormat. Inspirasi bagi pemimpin di setiap zaman. Konstantinopel mungkin telah berubah nama, tapi semangat Al-Fatih tetap hidup di setiap jiwa yang berani bermimpi dan beriman.
Langit Istanbul malam itu berkilau lembut, seakan bumi dan langit bersaksi atas lahirnya peradaban baru. Dari reruntuhan Bizantium, tumbuh kota yang menyatukan dua dunia, timur dan barat dalam satu sujud. Suara adzan pertama dari Hagia Sophia menggema, menembus malam dan waktu, membawa pesan damai dari masa lalu ke masa depan. Nama Al-Fatih kini hidup bukan hanya di buku sejarah, tapi di hati setiap jiwa yang berani bermimpi besar karena imannya. Ia tak menaklukkan dengan pedang semata, tapi dengan ilmu, visi dan keyakinan bahwa tak ada tembok yang mampu menahan takdir Allah. Dan ketika matahari terbit di atas Hagia Sophia, sejarah pun berbisik, inilah kemenangan iman atas ketakutan. Begitulah, setiap generasi memiliki temboknya sendiri untuk ditaklukkan dengan keberanian, ilmu, dan keikhlasan hati. Maka biarkan kisah ini mengingatkan kita bahwa warisan sejati bukanlah kota yang direbut, tapi cahaya yang diwariskan. Selama nama Allah masih disebut, selama ilmu masih diajarkan, warisan Al-Fatih takkan pernah padam. Dan di bawah langit Istanbul yang abadi, cahaya itu terus hidup, menerangi masa depan umat manusia.